Namaku Ardi, 23 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil. Aku tinggal bersama ayahku sejak ibu meninggal 3 tahun lalu karena kanker ovarium stadium lanjut. Sejak kepergian ibu, rumah ini berubah, sepi, dingin, dan kosong, meski kami masih saling berusaha untuk tertawa. Ayahku, Pak Hendra, pria berusia 48 tahun, pekerja keras dan penuh disiplin. Dia jarang menunjukkan emosi, apalagi sejak kehilangan istrinya. Hidup kami berjalan seperti rutinitas, bangun, kerja, kuliah, makan malam, lalu tidur. Sampai kemudian, aku bertemu Rani. Rani, 26 tahun, perempuan cerdas dan penuh semangat yang kutemui saat magang di sebuah perusahaan kontraktor. Dia staf senior di sana, anggun, berwawasan luas, dan punya selera humor yang membuatku tak bosan berada di dekatnya. Awalnya aku tak berani mendekat. Tapi pertemuan-pertemuan intens selama proyek membuatku berani untuk mencoba. Kami mulai dari kopi sepulang kerja. Lalu obrolan panjang lewat chat tengah malam. Hingga akhirnya kami resmi pacaran, diam-diam. Ardi, ini gak aneh buat kamu, kan? Aku 3 tahun lebih tua dari kamu, katanya suatu malam saat kami duduk di mobilnya, menikmati angin malam di parkiran rooftop mall. Aku menggeleng, menggenggam tangannya. Enggak, Ran. Aku malah merasa beruntung. Kamu dewasa, kamu ngerti aku, dan aku nyaman. Dia tersenyum, dan sejak malam itu, hubungan kami makin dalam. Tapi kami sepakat merahasiakan semuanya dulu dari siapapun, termasuk orang tuaku. Katanya, belum saatnya. Aku menuruti. Dalam pikiranku, aku ingin mengenalkannya secara resmi nanti saat aku sudah kerja tetap, bisa berdiri di kakiku sendiri. Tapi hidup selalu menyimpan kejutan. Beberapa bulan kemudian, Rani mulai berubah. Telepon tak serajin dulu, chat kadang dibalas sejam 2 jam kemudian. Ketika kutanya, dia hanya bilang sedang banyak kerjaan. Ardi, kita harus jeda dulu, ya. Aku nggak fokus. Banyak hal yang harus aku pikirin. Aku terdiam. Kamu bosan sama aku? Dia menggeleng cepat. Enggak. Tapi, kamu masih kuliah, aku punya tanggung jawab yang makin besar. Aku butuh waktu untuk berpikir jernih. Hari itu, kami putus. Atau lebih tepatnya, Rani menghilang. 2 bulan kemudian, ayah memanggilku ke ruang tamu. Aku baru pulang dari kampus, belum sempat ganti baju. Di sana, duduk seorang perempuan mengenakan kebaya biru muda. Rambutnya dikonde sederhana, wajahnya bersih tanpa make-up berlebihan, tapi tetap cantik, Rani. Dunia seolah berhenti berputar. Ardi, suara ayah terdengar riang, kenalkan. Ini Rani. Aku dan dia baru menikah kemarin di Bandung. Maaf nggak kasih kabar, semuanya mendadak. Aku tercekat. Rani menunduk, senyumnya kaku. Matanya tak sanggup menatapku lama. Aku ingin muntah. Rani menikah dengan ayah? Tanyaku, nyaris berbisik. Ayah tertawa ringan. Iya. Kita bertemu di seminar properti di Jakarta. Ternyata satu dunia. Gak nyangka juga dia kerja di perusahaan tempat kamu magang dulu. Rani hanya menatap meja. Tidak bicara sepatah kata pun. Dan di saat itulah aku sadar. Pacarku kini menjadi ibu tiriku. Sejak hari itu, rumah ini tak lagi sama. Ayah tampak bahagia, seperti menemukan hidupnya kembali. Setiap pagi ada suara perempuan yang menyajikan sarapan, mengatur meja makan, dan menertawai lelucon-lelucon ayah yang dulu hanya didiamkan oleh sepi. Tapi untukku, setiap suara itu seperti gema siksaan. Rani,
Perempuan yang dulu kupeluk, kucium, dan kusebut cinta, sekarang berdiri di dapur dengan celemek bertuliskan, "Mama sayang keluarga." Dan yang paling gila, dia sekarang memanggilku dengan nada canggung. "Ardi, ayo sarapan, nak." "Nak." Kata itu menjijikan di telingaku. Aku menghindar sebisa mungkin. Pagi, aku berangkat ke kampus lebih cepat. Pulang, aku pura-pura mengerjakan tugas di kafe atau perpustakaan sampai larut malam. Kalaupun harus di rumah, aku mengunci diri di kamar. Rani beberapa kali mengetuk pintu, menawarkan teh atau makanan ringan, tapi aku tak pernah membukakan. Malam-malamku penuh konflik. Aku menyimpan rasa marah, malu, kecewa, sekaligus bingung. Rani tidak pernah menjelaskan apapun. Tiba-tiba memutuskan hubungan, lalu muncul sebagai istri ayahku. Tidak masuk akal. Sampai suatu malam. Aku pulang lebih cepat karena hujan deras membasahi seluruh kota. Sampai rumah, lampu ruang tamu redup, ayah belum pulang dari luar kota. Saat aku masuk, Rani duduk di sofa, memegang buku yang tampaknya tidak benar-benar dibaca. Dia menatapku, lalu berdiri perlahan. "Ardi," katanya pelan. "Kita bisa bicara?" Aku menatapnya tajam. "Bicara soal apa?" "Kamu ibu tiriku sekarang. Aku harus manggil kamu, Bu, dulu sebelum kita mulai diskusi." Rani menggigit bibirnya. Ada air di matanya, tapi aku sudah terlalu pahit untuk peduli. "Aku nggak pernah niat menyakiti kamu," katanya lirih. Aku mendengus. "Tapi kamu berhasil. Dan kamu tahu bagian paling busuk dari semua ini? Kamu nggak pernah minta maaf. Kamu menghilang dari hidupku, lalu muncul lagi menikahi ayahku. Aku nggak tahu kalau ayahmu adalah..." "Berhenti," potongku. "Kamu tahu sejak awal. Nama belakangku sama. Kita bahkan pernah bicara soal keluargaku. Kamu tahu ibuku meninggal. Kamu tahu ayahku duda. Dan kamu tahu aku masih tinggal sama dia." Dia menunduk. Aku sempat mau kabur dari semuanya, Di. Tapi, ayahmu orang baik. Dia perhatian, lembut. Aku pikir, mungkin ini jalanku untuk keluar dari kesendirian. Aku takut miskin, takut sepi. Aku pikir kamu masih muda, kamu bisa move on. "Move on?" ulangku dengan getir. "Kamu pikir aku kehilangan pacar? Aku kehilangan Rani yang selama ini aku kira tulus. Dan yang lebih sakit, kamu memilih menjadi istrinya ayahku hanya karena takut sepi?" Suasana hening. Aku berjalan menuju tangga, tapi suaranya menghentikanku. Aku hamil. Langkahku berhenti. Kepalaku menoleh perlahan. Napasku tercekat. "Apa?" Rani berdiri kaku. "Aku hamil, Ardi." 2 bulan. Aku mundur selangkah, seperti ditampar kenyataan. Dalam hitungan cepat di kepala, aku sadar, itu setelah kami putus. Tapi bagian tergelap dalam pikiranku justru berkata, "Atau sebelum kita putus? Kamu tidur dengan ayahku, saat masih jadi pacarku?" Tanyaku pelan, nyaris seperti bisikan maut. Rani memejamkan mata. "Enggak." "Demi Tuhan." "Enggak, Di." Aku terduduk di anak tangga, kepala terpegang. Napasku memburu, otakku panas. Segala hal yang selama ini kutahan seperti pecah malam ini. Aku ingin teriak. Ingin marah. Ingin menampar. Tapi aku hanya bisa tertawa miris. "Kamu akan jadi ibu dari adikku," kataku dengan suara gemetar. "Dan aku pernah tidur denganmu." Rani menangis. Tak bersuara,
Hanya air mata yang jatuh deras di pipinya. Tapi tak ada simpati yang tersisa dalam hatiku. Sejak malam itu, aku tak lagi merasa punya rumah. Aku hanya tinggal di antara dua orang asing, ayahku yang terlalu buta oleh cinta, dan mantan pacarku yang kini menyamar sebagai ibuku. Aku hidup seperti hantu, ada, tapi tidak dianggap. Bernapas, tapi tidak hidup. Dan yang lebih buruk, bayangan masa lalu bersamanya masih menghantui setiap tidurku. Hari-hari berlalu seperti hukuman tak berkesudahan. Rumah ini berubah menjadi penjara yang menyesakan. Ayah semakin tenggelam dalam kebahagiaannya bersama Rani. Ia tak pernah sadar ada luka besar yang menganga di dada anaknya sendiri. Setiap pagi, Rani menyapa dengan suara lembut, menawarkan sarapan, bahkan sesekali menanyakan kabar kuliahku. Tapi aku hanya menjawab seperlunya, dingin dan kaku. Bagiku, kehadirannya adalah luka berjalan. Pernah sekali waktu, ayah memaksaku duduk makan malam bersama. Kita sekarang keluarga, katanya sambil tersenyum. Aku duduk. Di hadapanku, Rani meletakkan semangkuk sup hangat. Aroma masakannya menyentuh indera penciumanku, begitu familiar, seperti dulu saat ia memasakkan sup ayam untukku waktu flu. Aku menahan mual. Ardi, kata ayah sambil menyendok nasi, Rani itu orang baik. Jangan terlalu keras padanya. Aku tahu kamu kaget, tapi kami serius. Dia sedang mengandung adikmu. Ini bukan waktu yang tepat buat dendam. Aku hanya tersenyum kecut. Pak, kataku perlahan. Kalau suatu saat nanti aku bawa pacar ke rumah, lalu ibu tiri saya naksir dia dan menikahinya, Bapak masih akan bilang, ini bukan waktu yang tepat buat dendam? Ayah menatapku tajam. Rani memalingkan wajah. Malam itu aku tidur di kosan teman. Aku tak sanggup pulang. Dunia luar menjadi pelarianku. Aku menghabiskan waktu di studio kampus, perpustakaan, atau kantin hingga larut. Suatu siang, saat sedang menunggu dosen yang tak kunjung datang, seorang mahasiswi duduk di bangku seberangku. Namanya Aila. Sendiri mulu. Lagi banyak tugas, ya, sapanya. Aku menoleh. Wajahnya manis, polos, dan penuh rasa ingin tahu. Tidak seperti Rani, Aila terasa ringan, tidak menghakimi, dan jujur. Bisa dibilang begitu, jawabku singkat. Sejak perkenalan itu, Aila sering mengajakku ngobrol. Kadang tentang skripsi, kadang hal-hal sepele seperti film, makanan, bahkan lagu lawas. Aku tidak sadar sejak kapan, tapi aku mulai menunggu-nunggu pesannya. Kami jadi akrab. Suatu hari Aila mengajakku ke taman kampus setelah mata kuliah terakhir. Kami duduk di bangku panjang, membicarakan rencana masa depan. Aku pengen kerja di Ngo, keliling daerah-daerah, bantu orang, katanya sambil mengunyah keripik. Ambisius, komentarku. Dia tertawa. Kamu sendiri? Aku terdiam sebentar. Masa depanku seperti kabur. Kepalaku penuh luka, dendam, dan kebencian. Pengen pergi sejauh mungkin dari rumah, jawabku jujur. Aila menoleh. Kamu gak bahagia di rumah? Aku menatap matanya. Lama. Pernah punya pacar, Aila? Dia tersenyum kecil. Pernah. Putus karena dia nikah sama sepupuku sendiri. Aku terkesiap. Serius? Serius. Dan aku cuma bisa ketawa waktu tahu. Hidup memang selucu itu. Kami saling terdiam. Angin sore berembus pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas. Malamnya, aku pulang. Ayah belum di rumah. Di ruang tamu,
Rani sedang memijat kakinya sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. Capek, ya? Tanyaku, tanpa sadar. Dia menoleh, terkejut. Kamu, nanya kabar? Aku mengangguk kecil. Rani tersenyum tipis. Capek. Tapi bahagia. Walau, sedih juga, kamu masih benci aku. Aku menarik napas panjang dan duduk di sofa seberang. Aku nggak tahu harus bersikap gimana, Ran, kataku lirih. Kamu adalah bab yang belum selesai buatku. Tapi kamu juga bab baru buat ayahku. Dia terdiam. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kamu memilih ayahku? Rani menatapku lama, matanya berkaca. Karena dia memberikan rasa aman yang kamu belum bisa. Aku nggak salahin kamu. Kamu masih muda, hidup kamu masih di depan. Tapi aku udah lelah berharap pada cinta yang tidak pasti. Dan kamu pikir menikah dengan ayahku adalah keputusan bijak? Dia tertawa getir. Gak. Tapi mungkin itu satu-satunya pilihan yang bisa kulakukan waktu itu. Kami terdiam. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin meneriakinya. Mungkin karena aku lelah. Mungkin karena aku mulai menaruh harapan pada orang lain, Ayla. Kalau kamu lahiri nanti, kataku pelan, aku nggak janji bisa sayang sama adikku. Dia mengangguk pelan. Aku ngerti. Tapi aku janji aku nggak akan nyakitin dia. Air mata mengalir di pipi Rani. Dia menunduk, memeluk perutnya. Makasih, Ardi. Dan malam itu, meski luka masih menganga, aku merasa mulai bisa berdamai. Meski belum sepenuhnya sembuh. Karena aku tahu, luka ini tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa ditanggung, dan dijalani. Seiring waktu, Ayla menjadi oase di tengah badai kehidupanku. Dia bukan hanya teman, tapi juga penguat saat aku merasa rapuh. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita yang belum pernah kuungkapkan pada siapapun. Suatu sore, kami duduk di bangku taman kampus. Angin sepau-sepau menerpa, sementara matahari mulai merunduk di ufuk barat. Aku nggak pernah cerita, kenapa aku bisa sebenci itu sama ibu tiriku, kataku pelan. Ayla menatapku penuh perhatian. Aku siap dengerin, Di. Aku menarik napas panjang, mencoba menata kata. Kamu tahu, dia bukan cuma mantan pacarku. Dia juga menikah sama ayahku. Dan sekarang dia hamil anaknya. Aku merasa kehilangan dua hal sekaligus. Pacarku, dan ibu tiriku. Ayla mengangguk pelan, memegang tanganku erat. Itu berat, Ardi. Tapi kamu sudah kuat sampai di sini. Kata-katanya seperti pelipur lara, melembutkan kekakuan di dadaku. Hari demi hari, aku semakin membuka diri. Aku mulai menerima bahwa luka itu ada, tapi bukan akhir segalanya. Bersama Ayla, aku belajar arti percaya dan mencintai lagi. Suatu malam, aku pulang ke rumah setelah makan malam bersama Ayla. Ketika membuka pintu, aku terkejut melihat ayah dan Rani duduk bersama di ruang tamu. Wajah ayah tampak serius, berbeda dari biasanya. Ardi, kita perlu bicara, kata ayah tanpa basa-basi. Aku menelan ludah, merasakan ketegangan yang aneh. Ayah tahu selama ini kamu memendam rasa sakit karena Rani, lanjutnya. Tapi aku juga punya rahasia yang harus kamu tahu. Rani menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku dan Rani sudah lama kenal sebelum kamu dan dia pacaran, ayah mengaku. Waktu itu, aku sedang menghadapi masalah besar. Rani yang membantuku lewat masa sulit itu. Aku sudah menyimpan perasaan padanya, tapi aku takut mengungkapkan karena kamu. Aku terdiam, terkejut sekaligus bingung. Ayah dan Rani sebenarnya sudah dekat,
tapi mereka merahasiakannya agar aku tidak terluka, pikirku. Ayah, kenapa nggak bilang dari dulu? Tanyaku pelan. Karena aku ingin kamu bahagia dengan dia, Ardi, jawab ayah. Tapi aku sadar aku salah. Aku malah membuatmu terluka. Rani mengusap air mata. Aku minta maaf, Ardi. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku menatap keduanya, merasakan gelombang emosi. Aku nggak bisa janji akan mudah menerima kalian, kataku, tapi aku mau coba. Demi ayah, dan demi bayi yang akan lahir. Malam itu, untuk pertama kalinya kami berbicara tanpa permusuhan. Waktu terus berjalan, dan kehadiran Ayla semakin membantuku melewati masa-masa sulit. Dia tidak hanya menjadi teman, tapi juga cahaya yang menyinari sudut gelap hidupku. Aku mulai merasakan ada ruang di hatiku untuk cinta yang baru. Cinta yang tidak penuh luka, tapi penuh harapan. Meskipun kisahku dengan Rani menjadi bab yang penuh luka, aku tahu hidup harus terus berjalan. Dan aku siap membuka lembaran baru. Malam itu, setelah pembicaraan terbuka dengan ayah dan Rani, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak lagi ada udara penuh ketegangan dan kepura-puraan. Meskipun masih ada rasa sakit yang tersisa, kami mulai mencoba untuk saling memahami. Aku duduk di ruang keluarga, memandang Rani yang sedang mengelus perutnya yang mulai membuncit. Ada kehangatan yang perlahan tumbuh di antara kami. Ini bukan cinta, bukan pula persahabatan yang biasa, melainkan sebuah penghormatan atas kenyataan yang harus kami terima. Waktu terus berjalan. Rani melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Aku melihatnya untuk pertama kali dengan perasaan campur aduk, antara bingung, sedih, dan sedikit rasa sayang yang mulai tumbuh perlahan. Ayah berubah menjadi sosok yang lebih perhatian dan hangat. Dia membagi waktunya dengan adil antara aku, Rani, dan bayi itu. Aku melihat bagaimana dia mencoba menjaga keseimbangan keluarganya, yang kini jauh dari sempurna, tapi berusaha tetap utuh. Dengan Ayla, aku menemukan kebahagiaan yang baru. Dia selalu ada, menguatkan aku saat aku merasa rapuh. Dia tak pernah memaksaku untuk cepat melupakan masa lalu, tapi selalu siap mendengarkan dan memahami. Bersamanya, aku belajar bahwa cinta yang sebenarnya tidak harus sempurna, tapi harus mampu memberi ruang untuk luka dan penyembuhan. Suatu sore, aku mengajak Ayla ke rumah. Aku ingin dia bertemu dengan keluargaku, terutama dengan Rani dan bayi kecil itu. Aku merasa sudah siap untuk memperkenalkan seseorang yang berarti dalam hidupku ke dunia yang rumit ini. Rani menyambut Ayla dengan senyuman hangat. Tidak ada kecanggungan yang terasa, hanya rasa hormat dan ketulusan yang mengalir. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk Ardi, kata Rani lembut. Aku menatap keduanya, merasa lega. Perlahan, aku mulai menerima peran baru dalam hidup. Pacarku menjadi ibu tiriku. Sebuah kenyataan yang sulit diterima, tapi kini aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dan menemukan kebahagiaan di tengah kekacauan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi kakak yang baik bagi bayi kecil itu, dan seorang anak yang dewasa bagi ayahku. Dan untuk Ayla, aku berjanji akan menjaga cintaku dengan tulus, tanpa membiarkan luka lama menghalangi masa depan. Kisah kami tidak sempurna, tapi ini adalah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan harapan. Tentang bagaimana sebuah keluarga yang berbeda bisa tetap menjadi keluarga. Tentang bagaimana luka yang dalam bisa perlahan sembuh dengan kehadiran cinta yang tulus. Tamat.